Selamat datang di Isi Podcast. Podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih teman-teman. Bisa dilihat di samping kita ada Pak Sandi dengan segala kesibukannya. Bahkan tadi juga sempet lupa gitu ya Pak, nganter anaknya pulang dulu. Terus dan masih menyempatkan gitu waktu buat berbagi sama teman-teman semua, biar teman-teman juga bisa dapat wawasan-wawasan menarik nih dari beliau. Karena beliau ini tentunya punya banyak program yang sangat bagus, dan tentunya kalau kita ikut ya gak ada ruginya sama sekali. Itu yang paling penting, gak ada ruginya. Itu. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih Pak? Oke, kesibukannya hari ini kalau on the daily basis tanpa puasa ya, biasanya pasti olahraga gitu. Lu pasti sering lihat gue olahraga kan? Gitu. Pasti. Nah, terus habis itu ya nemenin mahasiswa. Gue selalu bilang gue tuh kerjanya nemenin mahasiswa. Alhamdulillah nemenin gue ini dipercaya dari zamannya prodi sampai fakultas, terus sampai universitas, sampai insya Allah nasional, gitu. Karena memang pada intinya mahasiswa sekarang itu karakternya sangat berbeda dengan 2 tahun lalu ya, bisa dibilang kan generasi sekarang generasi COVID gitu ya. Padahal maaf, jaraknya cuma 2 tahun gitu ya. Padahal hanya 2 tahun tapi betul. It impact hugely gitu loh. Jadi gue tetap pada posisi gue adalah nemenin mahasiswa, tapi pasti gue adjust aja dengan karakter mahasiswa sekarang. Berarti kesibukan utamanya nemenin mahasiswa nemenin gitu ya mahasiswa. Kalau diperinci lagi macam-macam, bantuin teman-teman beasiswa KIPKA, terus habis itu koordinasi dengan Korlamawa atau Bakum untuk beasiswa-beasiswa non APBN lainnya. Habis itu saya juga fokus di wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. So semuanya related tentang kemahasiswaan dan alumni itu pasti ada saya andil. Barusan kita juga lagi menyusun untuk PTNBH perguruan tinggi karena UNJ menuju perguruan tinggi berbadan hukum gitu. Terus lagi ngurus teman-teman yang mau keluar negeri ISMA gitu kan. Itu seru banget gitu. Kemarin sempat dengar gak tuh? Iya, sempat Pak. Oke, jadi nanti teman-teman di SG Bapak lewat terus tuh. Ya, karena saya mau SG saya tuh ya bukan cuma pencitraan ya, tapi inspiring mahasiswa, at least nggak ketinggalan berita. Terus if you want to know anything gitu, just beranikan diri aja untuk bertanya, karena hal itu sekarang somehow jadi rare ya, atau mahal untuk berani bertanya gitu, berani berpendapat somehow karena biasa netizen. Iya. Nih kayaknya saking sibuknya ada beberapa program yang terlupakan nih Pak. Nah, PMW juga Bapak pengurusnya karena pembina ya Pak kalau nggak salah. Betul. Untuk PMW. Terus ada ISMA juga pembina Pak atau? Yes. Gitu. Jadi kalau dibilang ISMA pembina sih enggak, lebih kepada PIC-nya. Karena waktu itu kita dari tim pengembang wakil rektor tuh rembuk siapa nih yang mau megang gitu. Karena sebenarnya ISMA sendiri beririsan dengan banyak bidang seperti kerjasama gitu kan, terus akademik juga dan kemahasiswaan. Akhirnya kemarin kita sepakat teman-teman dari tim pengembang untuk kita di WR3 yang megang gitu. Terus kalau PMW sendiri itu memang udah terahnya saya. Terah itu dalam arti saya memang fokus bener di kewirausahaan gitu. Salah satu founder Bisdik juga kan, bisnis digital. Nah terus dari dulu saya nemenin mahasiswa itu berwirausaha ya, sampai akhirnya dipercaya untuk menggawangi nih PMW atau program mahasiswa wirausaha. Nah itu tahun ini akan lebih seru karena ada sesuatu yang baru sih. Gitu. Dan PMW ini menarik banget gitu Pak, karena kita bisa memulai bisnis kita mungkin tanpa modal gitu ya Pak. Karena ya modalnya seperti kita tahu ada dana hibah dari kampus. Iya Pak kalau nggak salah. Ya makanya itu sangat menarik gitu bagi teman-teman kita yang mungkin mau memulai usaha tapi wah gua terkendala modal nih. Nah itu bisa ikut program PMW, dan sosialisasinya ada di hari Sabtu ya Pak kayaknya. Sabtu ini. Tanggal 9. Betul. Jadi teman-teman juga jangan lupa nih, hari ini saya habis ini nih ngingetin juga teman-teman panitia PMW. Sekarang kan sudah sampai namanya Action 2, kita bilangnya Action untuk setiap kegiatannya. Sebenarnya sudah terbuka pendaftarannya. Jadi pas saya tadi pagi nih lihat nih, kan kita ngecek berita tuh kadang-kadang pagi. Wah ini belum ada woro-woronya nih, hanya ada actionnya tapi pembukaan pendaftarannya belum. Jadi saya mengingatkan teman-teman untuk lebih giat lagi untuk mensosialisasikan kalau
pendaftarannya sudah dibuka. Gitu. Jadi sekalian nih lewat Ekono Channel saya mengingatkan teman-teman itu dibuka sampai dengan bulan Mei. Gitu. Jadi mulai deh yang sudah punya proposal, yang sudah punya pitch deck gitu, dilengkapi lagi ya submit aja. Nggak ada ruginya gitu. Karena di sini PMW adalah stage pertama sebelum kalian nanti melanglang buana untuk memvalidasi ide usaha kalian. Jadi di sini internal UNJ dan kita pun mendanai gitu. Mendanai dengan segala keterbatasan kita ya gitu. Jadi tetap mendanai ide-ide usaha tersebut sehingga nanti kita bisa lihat apakah beneran ide ini bisa berkembang gitu atau nanti ada challenge yang harus perbaiki sehingga idenya bisa profitable buat mereka. Para mahasiswa. Berarti kalau PMW itu nantinya harapannya bukan cuma buat mengembangkan bisnis mahasiswa tetapi juga wawasannya gitu ya Pak, kurang lebih. Setuju. Karena saya tuh selalu berpikir gini, nanti kan yang namanya setiap mahasiswa team up terus ikut kompetisi segala macam, itu pasti membutuhkan dosen pembimbing. Ya gitu. betul. Nah, itu sekarang wajib karena masuk indikator kinerja utama, yaitu dosen-dosen pendamping yang mendampingi para mahasiswa berkompetisi minimal tingkat nasional. Itu ada poinnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cari dosen pendamping gitu. Saya udah sampai membludak banget nih gitu. Tapi insya Allah saya tetap bantuin. Tujuannya adalah apa? Saya tuh mau bikin statement bahwa dosen itu sudah bukan pahlawan tanpa ada jasa lagi, gitu. Saya udah nggak mau kayak begitu, nggak ada duitnya, gitu kan. Saya mau dosen pendamping itu dosen yang sukses bareng-bareng para mahasiswanya. Jadi inilah wadahnya, wadah kewirausahaan. Jadi kalau dosen yang nemenin, ngasih input segala macam atau memberikan jaringan-jaringan atau bantuan-bantuan yang lain, jamin kalau usahanya sukses, nggak mungkin nggak diajak. Tapi kayaknya jarang banget dia Pak, dosen-dosen yang kayak gitu di masa sekarang gitu ya Pak. Kalau dari sisi saya sebagai mahasiswa itu kayaknya jarang gitu dosen yang punya jiwa sosial seperti itu. Nah itu kalau menurut Bapak gitu dari sisi dosen itu kira-kira penyebabnya kenapa gitu Pak? Karena sebenarnya kan kayaknya saya lihat jarang gitu ya. Oke, sebenarnya kalau itu masalah mindset sih, masalah mindset aja ya. Ketika dipikir kegiatan mendampingi mahasiswa itu ya hanya digunakan waktu sisa dari kinerja yang mereka lakukan ya Tridharma. Mindsetnya adalah lo nemenin mereka menuju sukses. Itu yang penting. Kalau dia sukses, nggak mungkin lo nggak ketarik. Dan selalu berpikir gini, ketika kita jadi dosen, apalagi dosen kewirausahaan ya, itu kita ada di bangku terdepan melihat para mahasiswa ini sukses apa enggak, melihat ide-ide bisnis ini sukses apa enggak, gitu. Kalau nggak sukses, kita nggak rugi. Tapi kalau sukses, kita untung. Iya betul gitu. Pak. Jadi enak banget gitu loh sebagai dosen kewirausahaan tuh enak banget. Jadi pola pikirnya harus ke sana. Karena kalau ini hanya pengabdian masyarakat pasti capek. Ya, tapi betul. lo harus mikir ya sebagai dosen tuh ini opportunity untuk gue dapat cuan lebih. Gitu. Iya, itu menarik banget ya Pak. Ini udah kita bahas PMW dan beberapa hal mengenai kewirausahaan gitu Pak. Saya sebagai mahasiswa bisnis digital gitu Pak, kan melihat Bapak punya branding yang sangat bagus gitu dalam digital entrepreneurship gitu, dan Bapak juga mengajar mata kuliah dengan nama yang sama untuk semester ini di program studi bisnis digital. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak langkah pertama apa yang bisa dilakukan mahasiswa buat membangun sebuah bisnis gitu Pak? Karena kan sebelum ikut PMW pun mungkin harus ada tuh ide bisnisnya. Nah, ini yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan itu, saran dari Bapak atau mungkin teori yang Bapak punya itu gimana gitu Pak mengenai hal tersebut? Oke, Yusron pasti ingat ketika saya suruh bikin ide breakdown. Ya betul. Gitu kan? Bagaimana kita suruh list problem kita gitu kan, dari buka mata pagi-pagi sampai tutup mata pada malam hari itu. Iya. Gitu. Betul. Kenapa itu saya suruh? Karena sebenarnya ide bisnis datang dari masalah. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk aku mau jualan pisang goreng gitu kan. Kenapa? Ada alasannya kenapa? Itu yang harus dicari gitu. Kalau hanya cuma berbasis soalnya untung gitu, percaya deh nggak bakal lama. Tapi kalau misalnya berpikir gini, saya mau jualan pisang goreng terus kenapa?
karena gue mau bikin pisang goreng yang enak menurut gue. Nanti ditanya, emang yang enak menurut kamu gimana? Yang menurut saya yang dalamnya ada keju, coklat apa segala. Nah, itu mulai ada diferensiasi. Oh iya, paham. Gitu. Paham. Jadi jangan mulai dari hanya profit, tapi why gitu, the big why-nya. Kenapa? Sehingga itulah setiap hari aja lagi lagi di bus gitu di Transjakarta. Aduh, sebelah gue keteknya bau nih gitu kan. Nah, itu udah problem gitu kan. Itu udah problem. Dan itu gitu. sering banget ditemuin loh, Pak. Kan? Terus itu pas lagi jalan gitu kan. Aduh, kok jalan becek banget. Itu problem gitu. Atau tiba-tiba bangun telat, itu problem. Gitu. Terus tiba-tiba hari ini mikir makan apa aja gitu. Kenapa makanan kok nggak bisa cepat didapat? Itu problem. Gitu. So many problem in this world. Jadi saya suka bercanda, kita ini kalau senang entrepreneur itu orang yang suka cari masalah. Gitu kan. Bukan berantem ya, tapi cari masalah untuk diselesaikan. Dan gitu. dijadikan cuan. Dan dijadikan cuan gitu. Itu poin yang paling penting. Itu berikutnya, karena ketika kita sudah tahu masalahnya di mana, kita akan mengumpulkan apa kebutuhan-kebutuhan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Nanti kebutuhan dikumpulin semua, ada wadahnya. Apa nih wadahnya? Gitu. Kalau dari bisnis digital, apakah bentuk IoT gitu kan, Internet of Things, atau bentuknya aplikasi atau web gitu kan. Itu bisa semuanya. Nanti kalau udah, coba deh oret-oret pakai pensil kertas aja, oret-oret blueprint. Nanti aplikasi gua mau kayak begini nih. Gitu, ada home-nya di sini, button-nya di sini gitu. Iya, Oret-oretan aja. Dan itulah idea breakdown dari tadi saya bilang, define a problem, terus find your needs, terus habis itu create a solution, and then features-nya apa aja yang akan nanti masuk ke dalam blueprint kamu. Dan materi itu semua sebenarnya udah bisa diakses di YouTube-nya Bapak nih ya, Pak. Mungkin bisa di announce nih, Pak, ke teman-teman YouTube-nya apa gitu. Jadi kan teman-teman mungkin yang banyak orang yang nggak mendapat kesempatan buat diajar sama Bapak gitu, nggak mendapat kesempatan untuk belajar bisnis dari Bapak. Kan mungkin bisa juga tuh, Pak, kita belajar dari record Zoom yang udah Bapak kasih, dan nanti mungkin bisa berdiskusi juga di kolom komentar gitu, Pak. Mungkin bisa dikasih tahu nih, Pak, YouTube-nya apa nih? Oke, bisa banget. Intinya sih gini, kita tuh belajar dari mana aja, karena berikutnya adalah konsistensi dan istiqomah sekarang yang mahal gitu. Kita udah bukan hidup di zaman Einstein atau Isaac Newton lagi yang teori-teori itu masih belum banyak terdiscover. Nah, sekarang kalau masalah YouTube saya, sebenarnya saya itu udah membuat satu branding yang ini juga bisa buat latihan teman-teman. Saya pertama saya tuh udah akrab sama sosial media dari 2011 gitu. Tapi saya nggak pernah punya personal branding karena saya pikir pokoknya semuanya untuk project. Sampai akhirnya saya melihat kalau branding yang terlalu corporate, orang tuh nggak suka, somehow ya. Somehow nggak suka, ini jualan nih gitu kan. Akhirnya kayaknya gue harus buat sesuatu yang emang bisa link all my project to one personal brand. Akhirnya gue harus buat nih 2018. Apa gitu kan. Ini juga buat teman-teman bantu divine dirinya. Gue mau dikenal sebagai apa gitu. Gue mikir balik. Gue sebagai businessman, aduh biasa banget gitu kan, aneh juga gitu. Businessman banyak dan lebih gede-gede lagi. And then I come up with Sandy the businessman itu kayaknya kontradik banget. Terus habis itu gue main skateboard gitu. Sandy the skater gitu. Aduh skater banyak banget dan gue nggak jago-jago amat. Gitu. Ya udah akhirnya sampai pada titik gue dosen gitu. Gue tuh dari dosen itu adalah sesuatu ngajarin orang ya. Ternyata kalau gue trace balik ke belakang, gue itu dari kecil rajin ngajarin orang cara main game. Gitu. Kalau gue found out game baru, gue tuh bisa duluan dan gue ngajarin teman-teman gue. Gitu. Dan sama teman-teman gue jadi lebih jago dari gue dan itu suka bikin bete. Gitu kan. Tapi itu terus sampai akhirnya pas kuliah setiap gue ngajak sesuatu pergi ke hal yang baru, itu teman-teman gue pasti ikut karena gue somehow bisa menjelaskan dan menarik mereka. Gitu. Sampai waktu gue di Australia tuh dipanggil setan gitu kan. Karena suka ngeracunin hal yang aneh-aneh. Gitu. Suka pokoknya somehow orang ketarik aja, gue enggak tahu kenapa. Jadi ya udah akhirnya jadi dosen dan somehow it grows on me dan akhirnya dosen nih, Sandy dosen gitu. Terus ya come up lah long story short namanya Pak Dosen Sandy. Ketika ketika kalian buat sosial media, make sure semua nama itu sama. Jadi saya kemarin marahin mahasiswa saya ketika saya suruh sesuatu buat sosial media, main langsung dibuat aja. Jangan langsung dibuat dulu. Kalau kalian buka
tab di laptop nih, buka dulu semua nih. Gmail, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Buka dulu, buka semuanya tuh. Ada aplikasi-aplikasi yang sangat berkembang. Iya, yang berkembang. Habis itu kan kalau kalian buat new register, pasti bisa ngecek availability nama dong. Iya, ya betul. Kan? Nah, cek dulu availability-nya bisa nggak gitu. Akhirnya kemarin gue cek Pak dosen Sandi, bisa. Kalau nggak bisa, gue harus ganti karena semuanya harus sama. Ya, harus sama. Kenapa? Ketika gue bilang sosial medianya apa, Pak dosen Sandi, cari aja. Semua keluar. Semua. Iya, Enak betul, kan? Pak. Gitu kan daripada Pak dosen Sandi. Kalau TikTok beda Pak dosen Sandi 2022. Terus kalau Twitter beda Sandi doang. Orang bingung. Close gitu kan. Make it simple so everyone can easily remember. Gitu. Akhirnya gitu. Jangan lupa Twitter itu punya keterbatasan karakter. Jadi jangan panjang ya, gitu kan. Terus kalau kayak di Gmail karena related to YouTube gitu kan, jadi makanya harus buat YouTube. Itu hati-hati sama titik, hati-hati sama underscore gitu. Iya. Nama yang bagus adalah yang nggak ada underscore, nggak ada titiknya, cuma nama aja semuanya gitu. Jadi ya long story short, bisa dicari di Pak dosen Sandi. Itu semua sosial medianya akan keluar. Bahkan ini fun fact aja gitu Pak. Di kontak HP saya juga namanya @pakdosen_sandi. Nah gitu. Jadi saking mungkin melekat gitu ya branding tersebut terhadap saya mungkin sebagai mahasiswa bisnis digital gitu ya. Jadi kayak sangat melekat branding itu. Nama kontak Bapak aja saya namain Pak dosen Sandi gitu. Sampai akhirnya sekarang branding tersebut jadi kalau orang-orang manggil Pak dosen. Padahal yang manggil saya dosen juga gitu kan. Saya juga bisa manggil Bapak dosen, tapi Pak dosen tuh lekat sekali gitu. Ya itulah branding dari 2018 yang saya bentuk sampai sekarang. Jadi orang-orang tuh ingat. Saya pun buat nama kalau kayak di Zoom gitu pasti Pak dosen Sandi gitu. Kalau kecuali ada tambahan gitu tentang related kerjaan saya gitu, misalnya di WR3 atau saya lagi di Belmawa gitu. Itu saya tambahin tapi tetap namanya Pak dosen Sandi sehingga orang bakal bisa ingat. Ini balik lagi ke yang tadi kita bahas nih Pak. Langkah pertama gitu ya mungkin dalam membangun bisnis. Ketika membangun bisnis biasanya banyak gitu kendala yang dihadapi, mungkin termasuk saya kemarin gitu ketika baru disuruh mendevelop ide gitu, tugas dari Bapak, ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan gitu ke Bapak. Nah ini kendala-kendala yang biasanya banyak dihadapi oleh para mahasiswa yang Bapak temani ini apa gitu Pak, dan langkah mudah dalam menyelesaikannya itu gimana Pak? Oke. Ini saya akan bilang susah untuk orang yang mager. Gitu. Oke. Saya akan bilang gitu. Untuk orang yang males, mager, ini jadi susah. Ya, tapi akan gampang ketika kita mulai banyak bertanya. Gitu. Sebenarnya ketika lo bingung, lo tinggal nanya gue. Gitu. Gampangnya gitu aja. Pak, gue gak ada ide nih. Gitu. Oke, di sini saya berubah dari dosen menjadi mentor. Jadi saya nggak akan memberikan, oke, lo pakai ini aja, enggak. Terus gue langsung bertanya, oke, coba lo ceritain ke gue, lo punya masalah apa akhir-akhir ini? Apa yang tiba-tiba nyangkut di otak dan lo itu ini nyebelin yang nih, kemarin gitu. Di ini ya Pak, sempat jadi topik di grup bisnis digital itu yang kawah ijen ya kalau nggak salah. Exactly. Nah itu termasuk cara Bapak mencari ide juga kan? Betul. Bapak ngirim di grup gitu. Betul. Ada perlombaan nih di kawah ijen. Kira-kira bikin hal apa yang seru di sana? Iya, sesimpel itu aja. Saya mau bertanya gitu. Jadi sekarang pun saya ubah. Saya nggak akan bertanya, oke teman-teman ada pertanyaan? Enggak, saya udah nggak gitu. Iya. Saya bertanya gini sekarang. Oke teman-teman, apa yang kamu khawatirkan dengan tugas ini? Apa ketakutan kamu? Apa concern kamu? Silakan sampaikan ke saya. Itu ternyata lebih. Padahal sebenarnya ketakutan itu ada pertanyaan. Kan kamu nanya karena kamu nggak tahu. Gitu kan, nggak tahu ya jadi khawatir. Jadi tinggal saya ubah gitu, ternyata ngaruh sekali. Dan saya sering mancing ya di grup bisnis digital gitu kan. Kayak pagi ini saya bertanya gitu. Kenapa ya USS Feed, terus Volkatif, Volix Media gitu, and those kind of account ya, kenapa jadi mesin viral ya? Apa sih hebatnya mereka? Saya bertanya gitu aja. Gitu. Dan bisa mendapat banyak sudut pandang gitu ya. Iya, banyak sudut pandang. Oh, ternyata gini gitu. Karena sebenarnya saya belum ungkap tujuan saya. Dari pagi belum tuh. Jadi sebenarnya ini sekalian kasih tahu EC aja ya. Kenapa? Karena saya juga mau bersaing nih antara anak-anak bisnis digital sama anak EC. Kenapa? Kita tuh butuh mesin viral.
ya. Apakah account EC udah jadi mesin viral? Belum. Gitu. Apakah bisnis udah? Belum. Gitu. Di UNJ ibarat kata yang sudah verified paling baru UNJ official doang. Gitu. Kenapa? Karena ternyata kita itu sangat niche marketnya. Marketnya hanya khusus ke UNJ top. Spesifik gitu sangat ya Pak? Sangat spesifik gitu. Udah sangat spesifik, bukan masa yang satu komando gitu kan. Karena mahasiswa dengan berbagai macam pikirannya. Iya, paham. Kenapa USS Fit itu rame? Karena mereka banyak membawa berita yang relate ke orang. Gitu. Tiba-tiba ngebahas masalah padahal kalau saya pikir ya cuma rephrase, cuma regram, cuma repost gitu, tapi mereka ubah konsepnya semacam satu highlight yang agak mancing sedikit gitu, tapi nggak sara pornpol gitu ya, kayak sekarang buka puasa nggak boleh ngobrol, udah, terus habis itu captionnya what's your take on this, atau apa pendapatmu, rame tuh, udah. Kan itu relate. Relate nggak hanya cuma buat obrolan, tapi buat diapain? Di-share. Gitu. Ketika kamu nge-share, tetap kan itunya USS Fit. Walaupun nanti ujung-ujungnya komen-komen kamu. Terus akhirnya hari ini pun gue bikin di sosial media gue. What's up with kids nowadays, kan gue bilang gitu kan. Iya, Pak. Gue tadi nih gue bacain dikit ya. What's up with kids nowadays? Kalau ngobrol di grup, balasnya pada prefer japri gitu. Itu menurut saya agak aneh sih. Sampai akhirnya banyak yang ngomong, dan menurut gue ini make sense. Capek didiemin di grup Pak, gitu misalnya. Kadang malu Pak kalau dibaca temen, soalnya kadang ada yang julid pertanyaannya sepele, kenapa ditanya gitu. Kebanyakan jadi silent reader, jadi kita ngerasa better kalau japri. Too worried about other opinion to our response. Kemudian kurang pada respon kalau di member lain, jadi takut salah barangkali, atau mungkin malu nyangkut pekerjaan dan tugasnya. Intinya malu, intinya insecure, intinya overthinking. That's fucked up, man. Itu menurut gua sih sorry to say ya. Inilah gue bilang kenapa jadinya sulit. Tapi kalau lo latihan, it will become easier and easier gitu. Simply ask a question. Jadi bertanya itu sangat penting gitu ya Pak. Yes. Dan mengembangkan diri ke lingkungan yang lebih tinggi gitu mungkin ya Pak. Jadi kita jangan cuma menutup diri kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita yang seangkatan. Bisa juga kita berdiskusi dengan dosen kita, apalagi Pak Sandi nih kayaknya enak banget gitu diajak diskusi, sangat ramah gitu kepada mahasiswa. Bahkan ya fun fact aja gitu, kadang kemarin saya ngechat pun untuk acara ini masih pakai kata lo gue gitu. Kayaknya sangat sangat enak gitu buat mahasiswa diperlakukan seperti itu oleh dosennya gitu Pak. Nah itu yang saya suka lihat sih. Jadi kita ada banyak hal ya yang kita perlu strategi. Bagaimana kita kalau ngobrol sama orang bisa ikutin level mereka atau turun ke level mereka gitu kan. Gue nggak menurunkan kalian, tapi untuk mengangkat kalian, gue harus turun ke bawah dulu. Oh iya paham gitu. Pak. Jadi gue baru angkat gitu. Jadi gue bikin kalian nyaman, baru kalian bisa terbuka. Gitu. Sehingga kalau gue nggak bikin kalian nyaman, yang ada mungkin gue dijauhin. Karena gue sebenarnya mau mencari solusi untuk kalian. Gitu. Nih anak gimana ya supaya berkembang ya? Ini gimana anak supaya maksimal ya? That's always my main point gitu di otak gue ketika ngobrol sama mahasiswa. Sehingga ya macam-macam lah strategi ini yang gue terus berpikir gitu. Makanya gue selalu bilang ya gue orangnya suka cari masalah gitu. Setiap detik, setiap menit gue suka proses gue mencari masalah. Karena apa? Itu akan ada solusi baru, itu akan ada pemikiran baru ya. Yang bikin gue bisa agile sampai saat ini ya karena emang I like to find a solution for people, especially student. Nah itu cari masalah, tapi bukan cuma dicari masalahnya gitu ya Pak. Dicari solusinya dan dijadikan cuan pastinya. Betul. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk podcast hari ini. Kalau mau ngepoin lagi nih tentang beliau, ya tadi udah di-announce semua akun sosial medianya @PakDosenSandi gitu. Nyarinya gampang banget. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ikutin terus podcast-podcast kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.